Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 15 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Neratu, Parabuana, dan Lipiul juga Ronai Buanai, dan di situ ada juga Suketi. Neratu maksud dan tujuan Bupara untuk mengantar Junior ke rumah sakit, namun di perjalanan ada yang menghadangnya, yaitu beberapa preman. Singkat cerita, Neratu dan Parabuana semua penumpang Ronai habis semua diraup oleh para preman tersebut. Harta, HP, apapun yang dipegang oleh dirinya, termasuk mobil dan Junior dibawa. Di sisi lain, penyesalan Ronai Buanai dan Lipiul, apalagi Suketi. Di sisi lain yang lebih parah di situ adalah Neratu yang sangat-sangat kecewa sekali dengan hal seperti ini. Namun Parabuana sangat tenang karena terjadinya ini adalah ulahnya Parabuana menyuruh Tony untuk menghadang Ronai Buanai untuk pergi ke rumah sakit, agar tujuannya Parabuana biar Dewa marah kepada Nana. Singkat cerita, di situ kepura-puraan Parabuana, dia lari-lari mencari sebuah kendaraan, dan disitu lewat Dewa dan Nana, namun tidak terlihat oleh Nana dan juga Dewa. Terlihat Neratu dan Suketi sangat sedih sekali. Singkat cerita, di situ setelah Dewa tidak melihat Neratu dan Parabuana di pinggir jalan, dia nyampe ke rumah sakit karena maksud dan tujuan Dewa bersama Nana akan melihat Junior yang dibawa ke rumah sakit. Di situ langsung Dewa berkata kepada suster bahwasanya, "Bu suster, ada pasien yang bernama Junior," ungkap Dewa terhadap suster tersebut. Namun suster itu tidak menjawab karena tidak ada yang bernama Junior di rumah sakit ini. Di adegan selanjutnya, setelah Dewa bertanya dan jawaban tidak ada, di situ sangat bingung sekali kemana harus mencari anaknya itu Junior dan Neratu dan juga Bupara. Singkat cerita, di situ Suketi yang lagi bingung. Tiba-tiba Parabuana berpura-pura sangat kepanikan dan berkata kepada Suketi bahwasanya, "Suketi, coba cari seseorang yang membawa HP dan langsung hubungi Dewa," ungkap Parabuana. Di sisi lain, Parabuana tidak jauh dengan Neratu karena Neratu kondisinya sangat lemah sekali. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Dewa dan Nana yang sangat panik sedang mencari mamahnya dan anaknya telah hilang entah kemana karena di rumah tiada siapa-siapa. Di situ keterkejutan dan kagetnya Dewa dan juga Nana sangat membingungkan. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Neratu dan Parabuana dan Suketi dan Lipiul dan juga Ronai Buanai yang lagi kebingungan harus kemana mencari kendaraan untuk membawa Neratu pulang ke rumah. Di situ Parabuana menyuruh Suketi untuk mencari seseorang yang punya HP. Singkat cerita, setelah Parabuana menyuruh Suketi, namun tiba-tiba Neratu pingsan. Di sisi lain, pingsan Neratu disenderkan kepada Suketi, dan setelah itu, sesudah Neratu pingsan dan Parabuana berulang-ulang menyuruh Suketi mencari seseorang untuk dipinjam HP-nya dan bisa menghubungi Dewa Buana. Singkat cerita, Neratu diangkat dan Suketi bergegas untuk mencari seseorang yang mempunyai HP tersebut. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Ronai Buanai yang sedang babak bingkas dihajar oleh Tony ya guys, karena ulahnya Parabuana. Di situ Suketi berjalan mencari seseorang. Alhasil Suketi pun menemukan seseorang yang lagi berjalan. Suketi menekat dan memberanikan diri untuk meminjam sebuah HP.
Numpang tanya, "Pak, permisi, aku boleh nggak pinjam HP Bapak?" ungkap Suketi kepada orang tersebut. Namun orang tersebut sangat ragu sekali. Namun Suketi menjelaskan semuanya bahwa aku telah kebegalan. Di sisi lain itu semua orang lagi menunggu. Aku mau pinjam HP untuk menghubungi anaknya yaitu Dewa Buana. Singkat cerita, orang tersebut mengasihkan HP itu dan alhasil Suketi pun berhasil menghubungi Dewa Buana. Singkat cerita, di situ terlihat Dewa yang masih berada di rumah sakit. Tiba-tiba dia lagi berjalan sambil memikirkan tentang keluarganya yang tidak ada di rumah. Tiba-tiba ada yang menelpon dan Dewa berkata, "Ini nomor siapa? Kok nomor ini baru?" Namun tidak banyak basa-basi, Dewa pun langsung mengangkatnya dan berkata, "Halo, ini siapa?" ungkap Dewa. Dan disitu langsung setelah bertanya seperti itu, Dewa pun buncelik kenele karena setelah ditanya ternyata itu Suketi. Suketi langsung bertanya kepada Dewa bahwasanya, "Mas Dewa, tolongin aku, Neratu, Bupara dan semua Ronai Buanai pun ada di sini karena kami akan menuju ke rumah sakit mengantar Junior. Di jalan aku dihadang oleh beberapa preman dan diambil semuanya termasuk mobil dan Junior sudah dibawa, Junior diculik." Setelah Suketi menjelaskan seperti itu, Dewa tidak panjang basa-basi dan langsung kirimkan Sherlock lokasinya kepada Dewa dan Dewa langsung bergegas bersama Nana untuk menuju ke alamat yang dikasih oleh Suketi. Oke guys, keterkejutan Nana setelah mendengar kabar buruk ini dari Suketi sangat panik sekali. Singkat cerita, di situ di sebuah kontrakan Cornelia sedang duduk manis, datanglah mobil yaitu Pajar. Di sisi lain, kesedihan, tadinya yang bahagia, ternyata Cornelia lagi sedih karena memikirkan pikirannya Pajar. Kenapa kok Pajar sekarang sangat dingin sekali dan tidak seperti biasanya? Ada apakah yang disembunyiin dari dirinya, ungkap Lia di dalam hatinya. Namun Pajar pun tidak menonjolkan bahwa dia juga sangat bingung untuk mengatakan kepada Cornelia tentang perkawinannya, karena perkawinan ini akan batal. Karena di sisi lain, dulu waktu ribut telah mengatakan talak 3. Di situ terlihat mamahnya Cornelia yang telah melihatin percakapan antara Pajar dan Lia. Di situ Bu Sarah pun sangat bingung dengan anaknya karena hal ini bisa terjadi. Namun bisa akan menyatu cintanya Pajar dan Lia harus nikah dulu bersama orang lain karena dulu sudah mengatakan waktu ribut adalah talak 3, maka perkawinan ini harus diganti dulu sama seseorang untuk menikah dan bercerai baru bisa bersatu kembali. Singkat cerita, kepanikan Neratu sampai pingsan. Namun ketenangan para buana, dan di situ Lipiul pun sudah menghubungi Dewa. Namun sedang berkata, datanglah mobil Dewa dan juga Nana. Singkat cerita, Nana turun dari mobil dan langsung bergegas menuju ke Neratu dan para buana. Di situ kepanikan Nana setelah diceritakan bahwa Junior hilang, entah ada yang menculik tak kemana, dan di situ Nana pun panik. Apalagi Dewa yang keras hatinya, dia marah-marah dan di situ Nana disalahin oleh para buana. Di situ para buana menyalahkan Nana bahwa gara-gara Nana bisa terjadi seperti ini. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Sepertinya trik dan idenya para buana mungkin sebentar lagi akan terbongkar karena sesuatu telah menggambarkan kepada Nana. Kok semua orang babak belur, cuma para buana yang tidak babak belur? Ada apakah di balik dan rencana para buana terhadap diri aku?
Namun di situ mungkin Nana pun akan menyelidiki masalah ini. Setelah nanti ketemu, nanti mungkin aku akan membicarakan hal ini kepada Dewa Buana. Kepanikan Nana setelah cerita Suketi cerita telah dihadang oleh beberapa preman dan di situ Junior hilang diculik, maka Nana pun panik. Di adegan selanjutnya di situ terlihat karyawan Pajar yang menghubungi Alia alias Koko. Di situ berkata bahwasanya untuk perhiasan di pernikahan nanti sudah disiapin, ungkap karyawan Pajar kepada Cornelia. Namun di sisi lain Cornelia di situ sangat bingung sekali, namun dia tidak menonjolkan kesedihan dan langsung jawab, "Ya, terima kasih atas kerjasamanya," ungkap Cornelia kepada karyawan Pajar. Di situ padahal Cornelia sedang memikirkan tentang pikiran Pajar yang sekarang cintanya sangat dingin sekali terhadap dirinya. Nah, oke guys, jangan lupa ya doain para pemain buku harian selanjutnya agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.